Dalam metode sejarah kita mengenal metode sejarah lisan. Metode sejarah lisan adalah alternatif pengumpulan data karena kelangkaan dokumen tertulis yang alternatif. Misalkan jika kita sulit menemukan data, bahan atau informasi tentang suatu peristiwa tersebut belum lama berlalu, yakni kita bisa mencari saksi atau pelaku, bisa juga orang yang mengerti peristiwa tersebut. Maka jadi alternatif metode secara lisan. Sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan jika kita menemukan tanda-tanda dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah memudahkan untuk menulis sejarah yang kontemporer, yaitu yang belum lama berlalu, karena peristiwa tersebut masih menyiksa orang-orang yang terlibat. Tahapannya adalah sebagai berikut. Event adalah sebuah peristiwa. Pencarian dan penetapan narasumber siapa tokoh yang akan kita ambil. Contohnya peristiwa reformasi, peristiwa Presiden Soeharto. Proklamasi kita bisa dengarkan sumber kesaksian sejarahnya. Yang terlibat adalah Jenderal Wiranto. Langkah berikutnya adalah proses wawancara. Sebelum mewawancara terlebih dahulu, kita menyusun pertanyaan. Apa yang ingin kita tanyakan pada saksi atau pelaku sejarah? Lalu kita rekam dan hasil rekaman tersebut kita sebut dengan rekaman sejarah. Dalam wawancara kita terlebih dahulu membuat jadwal, alat rekam, konsep pertanyaan, dan transkrip wawancara. Setelah selesai transkrip wawancara, kita konfirmasi ulang kepada narasumber. Sejarah lisan juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya adalah terbatasnya memori pelaku atau saksi sejarah. Karena manusia semakin lama, ingatan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Kemudian terjadi subjektivitas dari pelaku sejarah, dari para pelaku saksi yang menjadi narasumber. Kelebihannya adalah kaya dengan informasi, banyaknya narasumber, kemudian melengkapi kekurangan yang diakibatkan minimnya dokumen tertulis dan lebih demokratis dalam melihat sejarah atau sebuah peristiwa.